Salam jumpa dengan saya, John Simon, dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Sahabat yang budiman, gereja adalah entitas sosial yang menyatu dengan masyarakat serta dunia di mana gereja tinggal. Dan karena itu, gereja tak lepas dari konstruksi organisasi yang dibangun dan terus-menerus dihidupi untuk menemukan pola dan relasi yang terbaik. Ketika kita tempatkan gereja sebagai entitas sosial, di mana organisasi menjadi bagian atau komponen yang melekat di dalamnya, maka gereja juga penuh dengan intrik, penuh dengan kepentingan, dan syarat dengan relasi-relasi yang kadang-kadang dibangun dengan hidden agenda. Disinilah saya ingin mengajak sahabat yang budiman untuk menelaah sebuah bagian yang penting di dalam demokrasi di dalam gereja, yaitu pemilihan fungsionaris para pemimpin gereja yang akan memimpin dari satu periode ke periode berikutnya. Apa yang paling penting sebetulnya di dalam yang namanya pemilihan fungsionaris pimpinan jemaat atau pimpinan gereja yang harus kita kembangkan, yang harus kita pikirkan? Menurut saya, salah satu bagian penting yang lekat yang namanya gereja, khususnya gereja Protestan, adalah bagaimana ruh demokrasi yang dulu ditularkan gereja keluar ke dunia sekuler itu juga tetap menjadi bagian yang ada dan dihidupi dan embeddedness melekat dalam namanya gereja. Sering persoalan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang tidak berlaku di dalam yang namanya gereja. Seringkali demokrasi tidak berjalan seperti yang diidealkan. Seringkali demokrasi di dalam gereja tidak terbangun dengan sendirinya. Oleh karena besarnya kontestasi, besarnya kepentingan, besarnya intrik-intrik yang sulit untuk diperhadapkan dengan gereja sebagai entitas yang lain, yaitu entitas rohani yang ingin mengedepankan pola relasi keadilan, pola relasi yang memberdayakan, di mana antar kelompok, antar pribadi itu sudah matang dengan keberadaannya, sehingga ketika ia mengambil peran-peran yang ingin dimainkan, maka peran-peran itu hendak diperjuangkan dengan pola-pola yang wajar, yang biasa, dan tetap melihat bahwa keterpilihan itu adalah sebuah panggilan, bukan sebuah prestasi yang ditorehkan oleh karena usaha-usaha yang dilakukan secara pribadi. Nah, karena itu, saudara-saudara yang budiman, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa dalam rangka kita berbicara tentang pemilihan fungsionaris pimpinan gereja, yang diperlukan sebetulnya adalah apakah di dalam rangka kita memilih person-person atau individu-individu yang akan mewakili kita, itu betul-betul individu tersebut memang sudah dapat melewati masa-masa dan fase-fase pembentukan yang dia dapatkan dari waktu ke waktu dalam rangka merintis sebuah proses pencapaian karir sebagai seorang pendeta yang akan memimpin di sebuah gereja. Karena jika kita tidak mencoba menyoal persoalan bahwa seseorang harus mumpuni dalam jenjang karir yang ia lewati, maka fase-fase itu tidak akan dapat kita lihat pada seseorang bahwa ia harus selesai dengan setiap fase, dan karena ia selesai dengan setiap fase, ia pada akhirnya mencapai kematangan. Dan kematangan kepribadian itu sangat penting
ketika ia akan terpilih menjadi sebagai atau seorang pimpinan di sebuah gereja. Sehingga ketika ia matang, maka diharapkan ia menjadi orang yang dapat selesai dalam relasi dengan sesamanya, dengan teman-temannya, dengan koleganya. Ia tidak lagi menjadi orang yang mencari popularitas yang berlebihan. Ia tidak lagi menjadi orang yang mencari sensasi yang berlebihan. Dan perjuangannya cuma satu, yaitu demi kemuliaan Allah, dan juga berusaha agar upaya-upaya yang dia lakukan itu demi untuk perkembangan dan kemajuan dari gereja itu sendiri. Dan dengan demikian, maka usaha-usahanya untuk mendatangkan kebaikan itu dapat diwujudkan demi praksis gereja yang mendatangkan kebaikan dan keadilan. Karena itu, sahabat yang budiman, kita melihat bahwa pada beberapa waktu ke depan ada beberapa sinode gereja yang akan melangsungkan pemilihan fungsionaris pimpinan gereja. Dan karena itu, pesan yang utama dalam rangka kita menghidupkan demokrasi di dalam gereja adalah kita memastikan memilih pimpinan yang betul-betul dapat menghasilkan sebuah citra pemimpin gereja yang mengabdi betul kepada perkembangan dari tubuh Kristus itu sendiri. Dia selesai dengan banyak hal yang ia pikirkan dan ia ingin aktualisasikan, dan karena itu ia cuma satu saja yang diperjuangkan, yaitu perjuangan bagi nilai-nilai kerajaan Allah. Dan karena itu upaya-upaya untuk mendatangkan kebaikan itulah yang pada akhirnya menempatkan citra seorang pemimpin itu layak untuk dipilih dan mewakili suara dari banyak kalangan untuk menempatkan dirinya sebagai pemimpin di sebuah gereja. Karena itu teman-teman, mari kita tidak memilih kucing di dalam karung. Kenalilah betul siapa yang akan mewakili suara kita, dan pastikan bahwa demokrasi di dalam gereja itu bukan sesuatu yang kita jauhi atau kita katakan tidak penting. Kita memerlukan demokrasi yang sejati, demokrasi di mana potensi-potensi yang terbaik itulah yang akan muncul di dalam gereja, dan pada akhirnya ia akan memimpin untuk gereja dalam rangka menemukan citra gereja yang sesuai dengan yang dikatakan oleh Alkitab dan menjadi mimpi dari Yesus Kristus. Karena itu, mari kita berproses dalam memasuki masa-masa di mana pemilihan fungsionaris pimpinan gereja, dimanapun gereja kita berada, untuk menemukan panggilan demokrasi gereja dan nilai-nilai kerajaan Allah diperjuangkan oleh kita bersama. Demikian catatan saya dalam kesempatan kali ini. Kunjungi channel Hermeneutik sebagai seni memahami, dan sampai bertemu kembali.